Serangan COVID itu sangat cepat. Perubahannya dari satu fase ke fase yang lain itu sangat cepat, yang kalau itu terlambat maka bisa fatal akibatnya. Jadi kadang-kadang kita terlalu pede, ya, terlalu percaya diri atau kita salah langkah, salah menghitung, salah mengantisipasi. Ketika mulai terasa gejala klinis gangguan di nafas dan kemudian terukur oleh oximeter, maka itu harus segera dilarikan ke rumah sakit supaya mendapat pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah masih diberi karunia kesehatan sehingga hari ini kita bisa berjumpa lagi, bertemu di program Islam Futuristik episode yang ke-33. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang COVID-19 dan hari ini atau episode kali ini sekaligus menjadi penutup dari serial kajian kita, pembahasan kita tentang COVID-19 ini, di mana ini menjadi atau berdasar pada pengalaman yang saya alami sendiri, di mana di sana banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang kita bisa gali untuk dijadikan semacam pembanding dari kasus-kasus yang lain, ya. Yang darinya kita bisa belajar bagaimana mengatasi penderita COVID yang mengalami spesifikasi atau gejala-gejala yang kurang lebih sama dengan yang saya alami. Karena kalau kita lihat di sekitar kita, sedikit sekali penyintas COVID yang menceritakan secara detail apa yang dia alami. Ya, karena berbagai faktor, mungkin tidak ingin diketahui kondisinya atau mungkin karena tidak ada kemampuan untuk menceritakan itu dan sebagainya, apapun faktornya atau apapun penyebabnya. Tetapi kita melihat sedikit sekali yang menceritakan itu secara detail. Kalau tidak boleh dikatakan tidak ada, ya. Karena itu saya membreakdown ini di dalam 5 episode supaya bisa didapatkan pelajaran-pelajaran yang detail, yang rinci terkait dengan pengalaman bagaimana mengatasi serangan COVID-19 itu. Dan nanti pada episode kali ini saya akan bercerita bukan hanya terjadi pada saya, melainkan terjadi pada sejumlah orang yang ada di sekitar saya. Yang saya bisa menceritakan ini sebagai pembelajaran kita bersama, karena ternyata setiap orang itu memiliki gejala yang berbeda. Gejalanya berbeda terkait dengan kondisi yang ada pada si penderita itu. Kondisinya berbeda, usianya berbeda, daya tahan tubuhnya berbeda dan sebagainya. Itu menyebabkan gejala yang muncul berbeda dan cara mengatasinya juga berbeda. Ya, jadi dalam episode kita kali ini saya akan menceritakan sejumlah kasus yang bisa menjadi pembelajaran kita bersama dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah, ya bisa disebut sebagai kisah sukses bagaimana cara mengatasi COVID-19 itu. Sahabat sekalian, di keluarga kami dan di tempat kerja kami itu yang terkena bukan cuma 1-2 orang. Kita ini ber-18 itu semuanya terkena COVID-19 dengan cara atau dengan tahapan yang berbeda. Jadi kalau kita ceritakan dalam tahapannya itu ada 5 tahapan di mana belasan orang ini, 18 orang ini terkena secara bertahap. Yang pertama di awal Januari, ya sekitar tanggal 3, tanggal 4,
itu yang kena cuma 1 orang. Tetapi kemudian di tahap kedua itu 4 orang yang terkena, termasuk saya. Jadi tanggal 5 Januari kami semua tes ya, sebagian besar dari kami tes dan ternyata dinyatakan positif 4 orang termasuk saya. Nah itu kurun waktu penularannya itu kira-kira cuma ya 1-2 hari ya, kecepatannya pada saat itu. Nah dari 4 orang ini yang lainnya negatif, ya, yang belasan lainnya negatif. Kemudian saya isolasi mandiri selama 6 hari. Di hari ke-7 kemudian saya masuk ke rumah sakit. Nah di rumah sakit kemudian seperti yang sudah saya ceritakan di episode-episode yang lalu, saya dirawat selama 14 hari dan diantaranya 5 hari itu berada di ICU. Ya, dan seterusnya. Silahkan diikuti di episode 29, 30, 31, 32 bagaimana kondisi saya pada waktu itu semakin berat dan kemudian masuk ke ICU. Dan kemudian alhamdulillah teratasi di sana. Nah, terkait dengan tahapan ini tadi dari belasan orang di antara kami ya. Yang pertama itu 1 orang, kemudian tahap kedua itu 4 orang. Nah, di tahap ketiga kemudian lebih banyak lagi yang terkena. Ketika saya sedang berada di rumah sakit, kemudian karyawan yang lain juga dites positif. Istri saya yang tadinya negatif pada saat saya dites, kita bersamaan waktu itu tes PCR ya. Saya positif, istri saya negatif. Anak-anak saya juga negatif, menantu juga negatif dan beberapa karyawan juga masih negatif. Tetapi beberapa hari kemudian mereka kemudian positif. Nah setelah itu di tahap yang keempat cucu saya juga positif. Masih kecil usianya usia TK ya, satunya lagi kelas 1 SD. Dan di tahap kelima kemudian mertua anak saya yang kebetulan juga dokter, sesama dokter suami istri juga positif. Nah sahabat sekalian, dari sekian banyak orang ini kemudian kita bisa mengambil pembelajaran di sana. Kalau kita klasifikasikan, maka ada beberapa tingkatan ya. Yang pertama adalah yang klasifikasi paling ringan yaitu OTG, orang tanpa gejala. Jadi meskipun dia positif terserang COVID ya, virus COVID-19 tapi tidak menunjukkan gejala apapun. Siapa di antara kami yang mengalami itu? Cucu saya, 2 orang ini, yang masih TK dan masih SD itu. Jadi setelah orang tuanya, ya anak saya dan menantu itu positif, ini anaknya yang 2 orang ini atau cucu saya itu masih belum terdeteksi, ya belum terdeteksi bahwa dia positif. Tapi karena sudah sekian banyak yang kena, maka akhirnya diputuskanlah dia dicek juga. Ternyata positif juga. Yang tadinya dia ini di karantina di rumah eyangnya, ya di tempat mertua, kemudian akhirnya ya sudah diambil sama si anak saya dan menantu saya untuk kembali ke rumah dengan alasan ya sudah semuanya sudah kena, jadi nggak apa-apa berkumpul. Tadinya di karantina dipisahkan, anak saya dan menantu itu dia positif, si cucu berdua ini masih negatif, ikut di yang atau mertua dari anak saya. Nah entah dari mana kemudian di sana ya karena mungkin dokter juga kita tidak tahu, karena dari sebagian pasien dari beliau-beliau itu juga ada yang positif COVID. Jadi dalam situasi ini kita tidak bisa lagi ini dari mana. Yang penting adalah kita mewaspadai, tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau kita berdekatan dalam jarak dekat dalam waktu yang cukup, maka potensinya untuk tertular menjadi sangat besar. Tetapi kalau jaraknya cukup jauh dan kemudian durasi bertemunya, berinteraksinya tidak terlalu lama, maka ya semakin rendah.
Nah, si cucu berdua ini positif, akhirnya diambillah kemudian satu rumah kembali dengan orang tuanya. Apa yang terjadi pada mereka? Tidak menampakkan gejala yang berat, ya. Hanya seperti kena flu ringan, bahkan tidak demam, hanya meriang-meriang, ya, hangat gitu. Kalau diukur suhunya kurang lebih ya sedikit di atas normal, mungkin sekitar 37-an sekian. Mereka masih lari-lari, mereka masih bermain, makannya juga masih banyak dan sebagainya. Tidak kelihatan seperti anak yang sedang sakit. Ya, itu gejala yang paling ringan. Nah, itu bisa saja terjadi pada di antara kita. Ada di antara kita yang memiliki sistem imunitas tubuh yang baik dan kemudian mungkin COVID-nya juga tidak cukup berat yang menyerang, ya, skala penyerangannya tidak cukup berat, maka orang itu bisa sebagai OTG, orang tanpa gejala. Itu adalah klasifikasi yang pertama yang kami sendiri mengalami, terjadi di klaster kami. Satu. Yang kedua adalah yang gejala ringan. Gejala ringan ini di antara kami terjadi pada karyawan-karyawan yang usianya masih muda. 20-an, 30-an, ya. Daya tahan tubuhnya masih bagus. Dia terkena gejala ringan saja. Batuk-batuk, ya, ada dahak, kemudian ada meriang-meriang, seperti kena flu. Sebagiannya ada yang kehilangan penciuman, mencium aroma atau merasakan makanan, ya, itu. Tetapi dia tidak dalam kondisi yang sampai anfal, yang sampai serius, berat gejala klinisnya, ringan saja. Nah, ini bisa diatasi dengan isolasi mandiri ternyata. Jadi ketika diberi perlakuan, ada yang minum antibiotik, ditambahi dengan suplemen, ya, kemudian ditambahi lagi dengan multivitamin, cukup istirahat, makan banyak, berjemur, berolahraga, 10 hari, 14 hari selesai. Dia sudah sembuh kembali. Ini yang gejala ringan. Kebanyakan usianya di sekitar 20-30, ya, bertahan, itu tidak sampai terserang dengan menunjukkan gejala yang parah. Di atasnya ringan ini, di antara kami ada yang sedang, ya, sempat dikarantina. Tapi gejala yang muncul juga ada demam, sempat terjadi demam. Kalau diukur dengan suhu, ya, dengan termometer mungkin sekitar 38, 39 sempat demam, dan kemudian flu seperti flu berat, ya, berdahak dengan ingus yang cukup banyak, kemudian batuk-batuk dan sempat kehilangan fungsi, ya, indera penciumannya dan perasanya. Ini masuk ke karantina 10 hari. Di karantina itu kemudian sudah boleh pulang karena ternyata menurut dokter di sana kalau gejalanya itu dalam klasifikasi ringan dan sedang, ya, itu dengan perlakuan standar seperti isolasi mandiri, ya, diberi obat-obatan, diberi makan cukup, diberi multivitamin, ya, disuruh berolahraga, jemur pagi hari dan seterusnya, itu ternyata bisa teratasi. Dan ketika dia bertahan sampai 10 hari, itu dianggap virusnya sudah tidak menular lagi. Karena virus itu menular di sekitar, ya, 7 harian itu tinggi-tingginya. 10 hari, kemudian 14 hari, kalau dicek gejala klinisnya tidak muncul cukup signifikan, maka sudah boleh pulang. Meskipun belum negatif, diukur, ya, PCR atau di swab antigen, belum negatif, tetapi sudah boleh pulang karena tidak menular lagi. Dan ternyata memang benar, dalam beberapa hari kemudian sudah pulih, ya, melewati 14 hari, mendekati 20 hari, saya minta untuk cek swab, ternyata memang negatif. Ya, jadi itu masuk dalam kategori sedang. Nah, yang paling parah ini ada beberapa, termasuk saya. Nah, kebanyakan atau kondisinya adalah usianya di atas 50 tahun. Sebagiannya ada komorbid atau membawa
atau punya latar belakang penyakit-penyakit yang cukup berat terkait dengan jantung, mungkin terkait dengan diabetes atau kelainan-kelainan organ dalam yang vital. Itu akan memperparah kondisi. Ya, di satu sisi usia sudah di atas 50 tahun itu imunitasnya tidak seperti anak muda. Dan yang kedua, apalagi ada komorbid, maka virusnya itu akan mendapatkan tempat ya, serangan yang menyebabkan tingkat keparahannya menjadi lebih akut, lebih berat. Nah, saya sebetulnya tidak memiliki komorbid. Jantung saya bagus, ya, liver saya normal, ginjal saya juga normal, saya tidak punya penyakit diabetes, tidak ada tekanan darah tinggi, dan seterusnya. Paru-paru saya juga baik sebelum terserang itu COVID-19. Tetapi ketika terserang itu, mungkin kondisi tubuh saya sedang tidak bagus waktu itu. Sehingga imunitas tubuh saya tidak bisa melawan pada fase-fase awal yang infeksius, sekitar 7 hari yang pertama itu. 5 hari, ya, kemudian hari ke-6 mulai demam. Hari ke-7 demam tinggi ditambah sesak nafas. Nah, sesak nafas itulah yang kemudian harus diperhatikan, karena ini kalau terlambat itu bisa fatal akibatnya. Begitu terasa sesak nafas, dan syukur kalau punya alat untuk mengukur itu. Saya kebetulan punya itu, beli itu ya, namanya oximeter. Dijepitkan di jari begini, kemudian akan keluar angka digital di situ berapa saturasi oksigennya. Kalau sudah secara klinis terasa sesak, kemudian diukur itu di bawah 95, maka jangan lagi melakukan isolasi mandiri. Harus segera dilarikan ke rumah sakit, karena dia butuh pertolongan oksigen. Kalau tidak bisa fatal akibatnya. Ya, jadi dari 18 orang ini ada 3 orang di antara kami yang usianya sudah di atas 50, bahkan sebagiannya lagi ada yang usianya di atas 60. Nah, itu ketika terserang oleh COVID-19 ini, maka kondisinya berat. Harus masuk rumah sakit, bahkan sampai masuk ICU. Nah, jadi sahabat sekalian, saya ingin menggambarkan bahwa ini saya memiliki sebuah pengalaman terhadap diri saya dan orang-orang di sekitar saya yang tahu persis ya kondisinya seperti apa, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana kita bisa mengatasi serangan COVID itu dengan baik sehingga selamat. Karena selain cerita sukses ini ya, itu ada cerita gagal yang terjadi di luar klaster yang 18 ini. Ada beberapa kawan dan beberapa keluarga ya yang tinggal di Malang itu terlambat dan kemudian mengalami kegagalan dalam perawatannya sehingga wafat ya, meninggal dunia. Sampai di batas mana? Ternyata sampai di batas seperti yang saya alami. Usianya memang di sekitar 50 tahun ya. Jadi di level ini atau di tingkatan ini, seseorang yang terserang COVID itu bisa fatal kalau tidak tepat cara menanganinya. Satu. Yang kedua, sebetulnya kabarnya tidak memiliki komorbid. Tidak memiliki komorbid, relatif sehat. Ya. Tetapi karena usia dan imunitas itu kemudian terserang cukup fatal. Yang ketiga, ini terlambat penanganannya. Karena serangan COVID itu sangat cepat. Perubahannya dari satu fase ke fase yang lain itu sangat cepat. Yang kalau itu terlambat, maka bisa fatal akibatnya. Nah, yang terjadi pada famili yang di Malang itu, dia terlambat sehingga sampai pada fase perdarahan secara masif. Ya, seperti saya ceritakan di episode yang lalu, bagaimana seseorang yang terkena serangan virus ini bisa mengalami badai sitokin, di mana itu bisa menyebabkan munculnya perdarahan secara masif di dalam tubuhnya terhadap organ-organ vitalnya. Nah, kalau itu tidak teratasi pada waktu yang tepat, lewat dia, maka
ya terlambat. Obat yang diberikan itu tidak lagi efektif, ya, pertolongan atau terapi yang diberikan tidak lagi efektif sehingga gagal dan kemudian meninggal dunia. Itu contoh yang pertama, bahwa ketika tidak tepat mengatasinya di waktu yang tidak tepat, ya, maka itu bisa gagal dan fatal. Yang kedua, bukan perdarahan tetapi adalah gagal nafas. Nah, ini terjadi pada seorang sahabat, ya, dulu rekan sekerja, tapi kemudian sudah lama kita keluar dari pekerjaan kita yang lama itu dan kemudian lama tidak bertemu. Beberapa waktu yang lalu ketika ya kita sedang sakit dan dia ternyata juga sakit, ada beberapa teman dekat yang mengalami serangan COVID itu. Nah, dia ini rupanya terlambat masuk ke rumah sakit. Jadi kadang-kadang kita terlalu pede, ya, terlalu percaya diri dan atau kita salah langkah, salah menghitung, salah mengantisipasi. Nah, ini rupanya terlambat. Sehingga ketika masuk rumah sakit itu dicek, itu saturasi oksigennya sudah sangat rendah, di bawah 50%. Wah, itu sudah sangat fatal. Dilarikan ke ICU, dibantu dengan oksigen bertekanan tinggi, bahkan dengan menggunakan ventilator tidak tertolong. Jadi ini bahaya sekali, sangat cepat serangannya dan ketika kita mengantisipasinya terlambat, maka itu akibatnya bisa fatal. Itu terjadi di teman yang di Surabaya. Yang di Jakarta sama, kurang lebih mengalami gagal nafas. Tetapi kabarnya mengalami kefatalan yang sama, gagal nafas. Bisa saja karena terapinya tidak tepat atau timingnya yang tidak tepat. Usianya juga sudah 50-an. Jadi memang usia rentan itu ada di 50 ke atas. Apalagi 60, apalagi ada komorbidnya. Itu adalah sangat rentan sehingga harus berhati-hati terkait dengan kelompok yang ini, ya. Nah, yang menarik selain serangan fatal pada saat infeksius itu, ya, pada saat sakit itu masuk di rumah sakit, masuk di ICU, ini ada kasus yang menarik yang terjadi pada seorang pengusaha di Semarang, ya. Itu Anda bisa baca beritanya, silahkan di googling. Dia itu justru meninggal dunia setelah dinyatakan negatif. Jadi virusnya sudah negatif, keluar dari ruang isolasi atau karantina COVID-19, masuk di ruang biasa, kemudian ternyata terjadi serangan yang berbeda, yaitu penyumbatan pembuluh darah di jantung dan kemudian efeknya sampai meninggal dunia. Ini yang harus diwaspadai. Ternyata serangan COVID ini luar biasa. Bukan hanya terjadi pada saat dia sedang aktif menyerang, ya, yang dinyatakan sebagai positif COVID, tetapi dampak dari setelah negatif pun itu masih menyisakan serangan yang lain yang berbeda yang harus diwaspadai karena ternyata bisa sampai memunculkan kefatalan, terutama pada orang-orang yang punya komorbid, punya penyakit jantung, ya, kemudian kena serangan COVID. Setelah COVID-nya negatif, ternyata dia bisa kena serangan jantung itu. Kenapa? Diakibatkan selama terserang oleh COVID itu, tubuh kita ini mengalami penurunan kualitas. Dan salah satu poin penting yang terkait dengan pengusaha yang meninggal dunia di Semarang itu adalah ternyata darahnya itu memiliki potensi penggumpalan yang sangat tinggi. Jadi ada satu parameter yang di episode yang lalu sudah saya singgung yang disebut sebagai D-dimer. D-dimer itu adalah angka yang menunjukkan potensi penggumpalan darah. Orang-orang yang terserang COVID, D-dimernya meninggi. Jadi darahnya itu gampang menggumpal dan kemudian penggumpalan inilah yang kemudian membahayakan karena ternyata dia bisa masuk atau larut, ya, hanyut menuju jantung dan kemudian terjadi penyumbatan di jantung. Sehingga si pasien ini kemudian meninggal bukan dikarenakan virus COVID atau gagal nafas, ya,
karena serangan infeksi COVID yang menyebabkan pneumonia atau keradangan di dalam sistem pernafasannya, melainkan dikarenakan terjadi penggumpalan darah dan darahnya ini atau gumpalan darahnya ini menyumbat di jantung dan kemudian meninggal. Berapa D-dimernya dari penderita yang kemudian meninggal dunia ini? Ternyata 6 ribuan, ya, 6 ribuan nanogram per mililiter. Normalnya itu harusnya di sekitar angka 500 nanogram per mililiter. Nah ini 10 kali lipat lebih, ya, 12 kali lipat. 6.000 nanogram per mililiter. Jadi potensi penggumpalannya sangat tinggi dan kemudian terjadi penyumbatan di jantung. Meninggal dunia. Nah bisa juga ini kemudian gumpalan-gumpalan darah ini hanyutnya bukan ke jantung tapi ke otak. Sehingga bisa menyebabkan stroke, terjadi penyumbatan di otak. Atau bahkan bisa hanyut sampai ke pembuluh darah yang masuk ke paru-paru. Itu terjadi penyumbatan-penyumbatan di paru-parunya sehingga terjadi semacam emboli, ya. Emboli itu adalah gagal nafas dikarenakan ada gelembung-gelembung yang kemudian menyebabkan terjadinya penyumbatan di dalam paru-paru seseorang yang menderita atau pasiennya. Jadi sahabat sekalian, serangannya itu bukan hanya terjadi pada saat virus itu sedang aktif, sedang positif, tetapi pasca COVID itu bisa juga terjadi serangan itu. Nah ini sekarang sedang menjadi penelitian dari para ilmuwan kesehatan, ya, yang disebut sebagai long COVID syndrome. Bahwa sesudah sembuh, ya, dinyatakan negatif dari serangan COVID-19 itu, ternyata ini masih ada efek ikutannya. Dan saya merasakan itu. Ketika saya sembuh, dinyatakan negatif, ya, dari rumah sakit, kemudian saya diberi beberapa data, resume data kesehatan saya. Ternyata D-dimer saya itu sangat tinggi. Kalau tadi ada yang meninggal dengan D-dimer 6.000 nanogram per mililiter, ternyata saya waktu itu kekentalan darah atau potensi penggumpalan darah saya yang dinyatakan dengan angka D-dimer itu ada di 8.720. Jadi di atasnya lagi. Untungnya saya tidak punya komorbid, ya. Tidak punya penyakit jantung atau terkait dengan pembuluh darah dan sebagainya. Alhamdulillah itu semua dalam kondisi baik. Sehingga ya alhamdulillah Allah masih menghindarkan saya dari serangan pasca COVID itu. Karena kalau sampai terjadi itu gumpalan-gumpalan darah itu masuk dan menyumbat ke berbagai organ tubuh saya, maka bisa fatal akibatnya. Nah, dengan angka 8.720 itu saya memiliki potensi yang sangat besar untuk itu, dan oleh dokter saya diberi obat untuk mengencerkan, ya, Xarelto 20 mg yang harus saya minum selama sekitar 2 mingguan sesudah pulang dari rumah sakit itu. Nah setelah 2 mingguan saya cek lagi karena saya mendengar ada kabar orang bisa meninggal pasca COVID dikarenakan D-dimernya tinggi, maka saya cek kemudian. Nah ketika saya tes waktu itu, alhamdulillah D-dimer saya sudah turun ke 780 nanogram per mililiter. Artinya sedikit di atas normal. Normalnya itu harus di bawah 500. Nah saya waktu itu 780 nanogram per mililiter. Kemudian oleh dokter yang merawat saya sesudah COVID, ya, pasca COVID, ditambah lagi obatnya. Nah, pada mestinya di hari-hari ini saya melakukan tes lagi untuk melihat seberapa D-dimer saya. Tapi insya Allah kalau dari 8.700 sudah turun ke 780, ya, dalam waktu sekitar 2 mingguan, maka ini diberi lagi 2 minggu. Insya Allah mestinya sudah normal kembali. Tetapi apapun tetap harus dicek, ya, harus dicek dengan secara laboratorium untuk memastikan bahwa angkanya itu sudah di bawah 500. Jadi pasca COVID ini bahaya. Satu, masih bisa disebabkan oleh kekentalan darah atau penggumpalan darah, ya, yang harus diwaspadai. Yang kedua itu adalah fibrosis.
Fibrosis itu terjadi jaringan parut ya di paru-parunya. Jadi kalau kulit kita luka cukup dalam, maka kemudian ketika sembuh itu terjadi bekas luka ya. Yang bekas luka itu sifatnya tidak elastis, lebih kaku, lebih padat dibandingkan jaringan yang ada di sekitarnya. Nah sama, paru-paru yang terkena pneumonia ketika dia sembuh, yaitu dulunya luka-luka peradangan, kemudian sembuh, itu akan memunculkan jaringan parut. Nah jaringan parut itulah yang menyebabkan kemudian nafas atau paru-paru itu tidak seelastis sebelumnya. Karena banyak jaringan parutnya yang tidak elastis itu. Sehingga orang-orang yang selesai atau sudah dinyatakan negatif dari COVID-19 itu masih merasakan nafasnya itu pendek, tidak bisa bernafas dalam, gampang tersengal-sengal, gampang ngos-ngosan ketika harus mengeluarkan tenaga. Ya, nah saya merasakan itu. Ternyata itu cara terapinya tidak dengan diobati, melainkan di exercise. Paru-parunya harus dilatih untuk mengembang cukup besar ya dengan pernafasan diafragma, kemudian otot dadanya dilatih, otot geraknya dilatih. Nah, dalam waktu sebulan ini saya melakukan itu tiap hari. Alhamdulillah kondisinya membaik meskipun belum pulih 100%. Mungkin ya 70-80% sudah membaik paru-parunya, dan kemudian saya ukur atau saya periksa ya, dicitrakan dengan CT scan. Bagaimana kondisi paru-paru saya setelah mengalami atau pasca COVID itu. Ternyata alhamdulillah sedang berada dalam proses pemulihan tetapi memunculkan fibrosis, dan apa yang saya lakukan dengan terapi rehabilitasi nafas itu ternyata cukup efektif sehingga terus membaik. Ya, jadi dua hal ini yang harus diwaspadai. Satu adalah penggumpalan darah, yang kedua adalah fibrosis. Itu harus segera dilatih. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak menyebabkan kejadian fatal tetapi cukup mengganggu, itu adalah nyeri otot. Itu terjadi pada orang-orang yang seusai mengalami serangan COVID itu. Ini umum terjadi, tingkat keparahannya bisa berbeda-beda. Nah, saya mengalami itu, nyeri otot itu. Jadi otot kita ini secara umum lebih lemah dari sebelumnya. Digunakan untuk aktivitas yang bertenaga sedikit, cepat capek. Di antaranya selain tidak terlatih ototnya, juga nafasnya tidak mendukung. Tetapi secara bertahap ini alhamdulillah semakin baik. Tetapi ada satu nyeri otot yang sampai sekarang sangat mengganggu, itu mulai dari lengan sini sampai ke bawah ini. Ini tidak bisa mengangkat beban yang tadinya mudah saya angkat, itu sekarang tidak kuat mengangkatnya karena nyeri ya. Nah, ini sedang saya lakukan, saya usahakan dicari terapinya untuk mengatasi itu. Dan ini umum terjadi di orang-orang yang pasca COVID mengalami nyeri otot itu. Nah, ini juga tidak bisa diobati. Sudah saya buktikan dikasih painkiller ya, kasih analgesik untuk menghilangkan sakitnya sampai 5 hari pun waktu itu saya coba, ternyata tidak bisa sembuh. Tidak terasa ketika diobati, pengaruh obatnya hilang, sakit lagi. Diobati lagi tidak terasa, nanti sakit lagi. Artinya itu tidak menyembuhkan. Malah berbahaya karena tidak boleh kita minum painkiller itu dalam kurun waktu yang panjang karena bisa mengganggu kualitas organ tubuh kita, ginjal utamanya. Jadi itu tidak boleh berlama-lama minum penghilang rasa sakit itu. Nah, ternyata terapinya memang harus di-exercise. Ini bisa terjadi ada yang 2 bulan, ada yang sampai 3 bulan, yang ini disebut sebagai long COVID syndrome. Nah, sahabat sekalian, jadi inilah yang terjadi pada orang-orang yang mengalami serangan COVID itu. Pengalaman ini sangat berharga dan sengaja saya ceritakan di media massa, saya ceritakan di Facebook, saya ceritakan di grup-grup WhatsApp, termasuk di YouTube ini. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran, ya, pembelajaran kepada kita semua, bagaimana mengatasi kondisi yang kita alami dengan berbagai tahapan atau berbagai klasifikasi tadi. Mulai dari OTG, ringan, sedang, dan kemudian berat.
Nah ternyata yang berat seperti saya itu ternyata juga bisa diatasi. Dan kasusnya bukan hanya pada saya, tetapi ada pada besan saya yang usianya juga bahkan lebih sepuh dari saya, di 60-an, saya di 50-an. Beliau mengalami kondisi yang persis dengan saya. Sampai masuk ICU juga gitu ya. Ternyata diatasi dengan protokol yang sama, dengan obat-obatan yang sama, dengan terapi yang sama dengan yang diberikan ke saya, ternyata juga sembuh. Alhamdulillah, artinya apa? Ini bisa digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami gejala klinis yang sama atau kondisi yang sama. Karena itu penting ini untuk disampaikan ke masyarakat dan menjadi pembelajaran kita bersama. Bahwa ini adalah bisa dikatakan sebagai kisah sukses untuk menaklukkan atau mengatasi serangan COVID-19 itu. Ketika kondisinya sama, asal tepat timingnya, ya, terapinya tepat, di waktu yang tepat, ya, jangan sampai terlambat, insya Allah COVID itu masih bisa diatasi, disembuhkan seperti yang terjadi pada saya dengan tingkat keparahan yang sangat akut sebetulnya, tetapi alhamdulillah bisa diatasi. Dan sesudahnya pun kemudian pasca COVID itu juga bisa diatasi dengan terapi yang baik, itu bisa kembali menjadi pulih ya, semakin baik meskipun sudah sebulan ini saya melakukan terapi, itu belum pulih 100%, tetapi insya Allah ini sudah 70-80%. Mungkin dalam 2 bulan, mungkin dalam 3 bulan, insya Allah akan membaik kembali, pulih seperti sedia kala. Terima kasih kepada Allah, ya alhamdulillah, bersyukur pada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada saya hidup yang kedua. Dan juga kepada para dokter yang telah berjuang untuk mengatasi kondisi saya yang sangat parah waktu itu, dan alhamdulillah dengan terapi yang baik dan tepat atas izin Allah semuanya bisa teratasi dengan baik, dan alhamdulillah saya sudah negatif, di swab 2 kali dinyatakan negatif. PCR pertama negatif, kemudian dicek lagi yang kedua baru beberapa hari yang lalu juga negatif. Insya Allah ini menjadi pembelajaran kita bersama, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, memberikan kesehatan yang baik. Dan kalaupun ada yang sakit di antara kita, Allah memberikan jalan keluar yang baik buat kita semua. Selama kita berserah diri kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.